Bapak Ibu, apa kabar? Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, kita tetap memuji Tuhan Yesus oleh karena kebaikannya Bapak Ibu, sehingga kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Mei ini, di hari yang ke-11, dan masih dalam topik yang sama Bapak Ibu, bagaimana tentang Yesus telah bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan sebagai pembuktian untuk menyaksikan, untuk membuktikan bahwa dia hidup, dia akan menampakkan dirinya kepada beberapa murid-murid yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Tuhan percayakan untuk menjadi saksinya, ya. Dan Tuhan juga mempercayakan kepada kita saat ini sebagai saksi-saksi Tuhan bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup Bapak Ibu, bukan Tuhan yang mati. Dan cerita kebangkitan Yesus Kristus Bapak Ibu bukan cerita pembohong, bukan cerita omong kosong, itu cerita beneran Bapak Ibu. Fakta tertulis dalam firman Tuhan Bapak Ibu, dan firman Tuhan tidak ada yang namanya kebohongan dalam firman Tuhan. Apa yang dia katakan dalam firman Tuhan Bapak Ibu itu betul-betul akan terjadi dalam kehidupan umatnya. Yang penting Bapak Ibu engkau betul-betul yakin dan percaya. Itu saja Bapak Ibu sebenarnya, ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita Bapak Ibu. Dia sudah berkorban, dan mari kita jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus, dan itu tema kita bulan Mei ini. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, tema minggu kemarin adalah salah satunya ciri untuk kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus adalah kita jangan degil hati kita Bapak Ibu. Ya, jangan degil, jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Biarlah hatimu benar-benar diisi, hatimu benar-benar diberkati, hatimu benar-benar ya diisi oleh Tuhan, ya, sehingga hatimu Bapak Ibu tidak keras. Meskipun kita suku batu, suku mentawa, tapi hati kita, kepala kita tidak keras kayak batu. Amin Bapak Ibu ya. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana salah satu juga ciri kita untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, yaitu adalah bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita buka dalam kitab Yohanes pasal 20 Bapak Ibu, ayat yang 11. Yohanes pasal 20 ayat 11 Bapak Ibu, kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Satu, sudah ada di depan ya. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Apa maksud firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kita kisah tentang Maria Magdalena menangis. Apa di balik tangisannya dia, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, seperti yang firman Tuhan minggu kemarin Pak sudah jelaskan, ya, bagaimana murid-murid Bapak Ibu begitu degil hatinya, karena di dalam ayat 9 kemarin dijelaskan bahwa mereka gak ngerti selama ini yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu selama 3 tahun. Selama 3 tahun Tuhan Yesus ajarkan mereka, dan Tuhan Yesus sudah memberitakan 4 kali Bapak Ibu bahwa dia harus mati dan dia akan bangkit Bapak Ibu pada hari yang ketiga. Mereka mengerti sama sekali Bapak Ibu. Murid-murid yang datang Bapak Ibu ke kubur Yesus pada saat itu, kisahnya 2 orang ya, dengan Petrus dengan kawannya Bapak Ibu pergi ke kubur Yesus. Mereka ketika lihat begitu mereka pulang Bapak Ibu, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya, karena memang betul-betul Bapak Ibu, pikiran mereka, pemahaman mereka salah tentang Mesias. Kemarin kan kita sudah belajar itu, ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang sosok seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena ini Bapak Ibu. Ya, Maria Magdalena ini siapa? Bapak Ibu, hal yang sangat menarik dalam ayat 11 sini dikatakan
Maria yang berdiri dekat kubur itu menangis. Menangis Bapak Ibu. Tangisan Maria ini Bapak Ibu, ini bukan tangisan biasa. Dia menangis Bapak Ibu karena rasa cintanya kepada Tuhan Yesus. Rasa kasihnya yang begitu mendalam kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya. Mengapa Bapak Ibu Maria begitu sayang sama Tuhan? Siapa Maria ini Bapak Ibu? Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua. Coba ditampilkan Pak. Lukas 8 ayat 2 Bapak Ibu, itu kisahnya Bapak Ibu, di mana ada beberapa perempuan-perempuan yang melayani Tuhan, ya, yang mengikut Tuhan, dan salah satunya ini Maria Magdalena. Ini bagaimana Tuhan membebaskan dia. Pada saat itu dia dirasuk oleh 7 roh jahat Bapak Ibu. Dia ditolong oleh Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dibebaskan oleh Tuhan. Maka sebagai bukti kasihnya, oleh karena Tuhan sudah menolongnya, Bapak Ibu, dia melayani Tuhan sampai Bapak Ibu Tuhan Yesus mati pun dia tetap ikut Bapak Ibu. Ya, dia manusia pertama, dia perempuan pertama, murid-murid pertama Bapak Ibu yang melihat bahwa Tuhan Yesus Bapak Ibu kuburnya sudah terguling. Dia yang pertama, baru dia kasih tahu sama murid-murid yang lain. Dia Bapak Ibu, oleh karena kasihnya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasihnya Maria Bapak Ibu, ini bukan karena Tuhan Yesus sudah tolong dia, enggak. Dia mencintai Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus tolong dia. Terkadang kita begitu ya Bapak Ibu ya. Terkadang, dan mungkin seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita biasanya sayang kepada seseorang oleh karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Ya mungkin karena dia sayang dengan kita, dia baik dengan kita, dia nolong kita, betul ya? Dia nolong kita, dia udah bantu kita, dia udah begitu sayang dengan kita. Kita bahasanya ada balas jasa lah, balas kasih lah. Kita biasanya manusia begitu Bapak Ibu. Tetapi Maria Magdalena enggak Bapak Ibu, beda Bapak Ibu. Kasihnya Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus sudah bebaskan dia dari 7 roh jahat. Itu memang pasti salah satu buktinya. Tetapi Bapak Ibu yang dia rasakan kenapa begitu? Dia begitu mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu sayang. Dia merasakan kasih Tuhan Yesus itu dalam hidupnya sehingga dia betul-betul tersalurkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, dia mengasihi Tuhan Yesus karena dia telah merasakan dulu kasih Tuhan Yesus itu dalam hidupnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, engkau harus pertama kali dulu merasakan namanya kasih Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus tidak sayang engkau Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah namanya mengasihi Tuhan Yesus. Maka sampai saat ini kita boleh beribadah, kita boleh bersemayam, kita berdoa, kita memberi persembahan, kita mendukung pekerjaan Tuhan jadi BPJ. Bapak Ibu itu bukan karena, ya memang sebagai bukti kita sayang Tuhan, tetapi oleh karena kita sudah rasakan dulu kasih sayangnya. Amin Bapak Ibu. Kita sudah rasakan dulu kasih sayangnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ini yang Maria Magdalena rasakan Bapak Ibu. Dan Pak Gembala pernah sampaikan firman Tuhan Bapak Ibu tentang kasih Bapak Ibu. Kasih ini Bapak Ibu cara orang mengasihi beda-beda. Betul Bapak Ibu? Cara orang mengasihi beda-beda. Pak Gembala dengan Ibu, mau cinta kuliah. Bapak Ibu, Pak Gembala kalau mengungkapkan rasa cinta kepada Bu Gembala agak norak Bapak Ibu. Paling norak? Agak lebay. Di depan tangan tuh Bapak Ibu, ibaratnya Bapak Ibu Pak Gembala ini supaya seisi dunia ini tahu bahwa Pak Gembala cinta dengan Bu Gembala. Itu Bapak Ibu Pak Gembala. Sedangkan Bu Gembala beda Bapak Ibu. Bapak Ibu Pak Gembala ini orangnya memang kan ibaratnya agak kingah, agak ribut, agak norak Bapak Ibu, sehingga semua orang tahu bahwa Pak Gembala ini cinta dengan Bu Gembala. Ya salah satunya caranya ya panggilan Bapak Ibu, sayang gitu ya. Kalau kita ada hati mungkin ke molo mungkin nimpebian ke laki atau bini kita. Tapi Bapak Ibu itu penting loh. Amin. Biasa kalau kita pacaran, hai bapak-bapak, ibu-ibu, timpe sayang kita ke suami atau istri kita apa ya? Dek, abang, akhirnya kita di pemian. Masihkah kita panggil suami kita dengan panggilan sayang seperti itu? Abang, dek,
Jangan-jangan langsung panggil nama, woi, si anu bilang coba. Malu mungkin ya. Tetapi Bapak Ibu ini penting. Loh serius. Kita memberikan kasih kita kepada seseorang itu beda-beda Bapak Ibu. Dan Pak Gembala memberikan kasih Bapak Gembala dengan Ibu Gembala, caranya Bapak Ibu beda. Bu Gembala memberikan kasih saya kepada Pak Gembala itu caranya beda. Mungkin nggak senelak Pak Gembala, enggak senelak Pak Gembala di depan jemaat saya, enggak. Bu Gembala enggak. Bu Gembala pun juga tunjukkan Bapak Ibu tidak lewat kata-kata, tapi dia tunjukkan Bapak Ibu lewat tindakan. Itu yang penting Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu kadang-kala Bapak Ibu, kadang kita yang biasanya agak hingan Bapak Ibu, ya mungkin kita agak norak. Kita ingin ketika kita mengucapkan I love you. Sebentar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau apa yang udah sayang, aku cinta kamu. Pernah Bapak Ibu? Aduh cantiknya istriku nih. Woi, kenapa emangnya? Memangnya kenapa kalau dilihat oleh anak kan? Woi mantap mah, mama bapakku tika. Kanyan mantap ya mah. Aduh, istriku ini cantiknya, minta ampun. Kalah istri tetangga. Amin bapak-bapak. Haleluya. Woi, ganteng mat, lakiku tinggal kamu naik oh. Ya, itu dia. Cara orang memberikan kasihnya kepada seseorang itu beda. Ya, ada yang memang kelihatannya norak, tapi ada yang memang sunyi Bapak Ibu. Ada sunyi, ada yang memang tenang saja, tapi dengan cara tindakannya Bapak Ibu dia memberikan rasa kasihnya sama seseorang yang dia cintai. Sama halnya Bapak Ibu Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu bukti cinta Tuhan Yesus yang begitu besar Bapak Ibu? Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu dia Bapak Ibu. Bukti cinta Tuhan Yesus kepada kita Bapak Ibu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikatakan apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu garis bawahi, karena begitu besar kasih Allah. Buktinya apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Mati untuk kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Pak Gembala percaya? Pak Gembala ini percaya? Bapak Ibu saat ini pasti rela berkorban, pasti rela mati untuk anaknya, betul? Betul Bapak Ibu? Amin. Saya percaya. Ada yang rela mati buat Pak Gembala? Ada yang rela mati buat sekampung pos itu? Ada? Saya yakin nggak ada Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus. Karena dia begitu sayang sama umat Posin, dia rela mati buat kita. Amin. Ini dia Bapak Ibu. Tidak ada manusia di muka bumi ini Bapak Ibu yang mampu mau mati untuk dunia Bapak Ibu. Tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada. Kita mungkin hanya mati untuk anak kita. Kita mungkin hanya rela berkorban untuk istri kita. Kita mungkin hanya rela berkorban untuk suami kita. Tapi nggak mau berkorban untuk yang lain. Yaitu itu pasti Bapak Ibu manusia. Tetapi kasih Tuhan Bapak Ibu, dia mau mati buat semua, supaya semua itu selamat. Ini dia Bapak Ibu. Nggak ada kasih yang lebih besar seperti kasih Tuhan buat kita Bapak Ibu. Nggak ada. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya untuk kita Bapak Ibu, ya, kesimpulannya buat kita apa? Penutupannya Bapak Ibu. Tuhan mau hati kasihnya Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, buktikan Bapak Ibu kasihmu kepada Tuhan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tuhan ajarkan bagaimana kita mencintai Tuhan. Ya, di dalam hukum kasih Matius 22 37 sampai 39. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Matius 22 37. Tuhan bilang, tahu Pak? Ya.
Jawab Yesus kepadanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Kemudian ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, buktikan kasih Tuhan, kasih kita Bapak Ibu kepada Tuhan, dan buktikan kasih kita kepada sesama. Kasih kita kepada Tuhan Bapak Ibu itu tercantum dalam 10 hukum Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Pak Gembala cepat saya di sini. Lanjut Pak, Keluaran 20. 10 hukum Bapak Ibu. Hukum pertama sampai hukum keempat itu berbicara tentang kita mengasihi Tuhan. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu berbicara tentang kita mengasihi sesama. Maka dikatakan Bapak Ibu, Matius 22 ayat 37-38 tadi Bapak Ibu, dikatakan itulah hukum yang terutama. Yang terutama itu dilaksanakan dulu. Hukum Tuhan Bapak Ibu, mengasihi Tuhan. Dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hukum pertama dan hukum kedua ini berbicara bahwa kita jangan menduakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan menduakan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari coba cari Tuhan. Jangan cari yang lain, amin. Cari Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak mau diduakan. Tuhan bilang ayat 5, sebab aku Tuhan Allah yang cemburu Bapak Ibu. Allah kita memang adalah Allah yang cemburu, karena Dia begitu mengasihi kita tulus Bapak Ibu. Tetapi apa balasannya? Nah itu dia. Ya, itu hukum kedua. Harus pertama kedua. Hukum ketiga bunyinya, lanjut buat Pak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Unangka istilahnya kuat bersumpah Bapak Ibu. Jangan, ya, tidak boleh. Dan yang paling penting nih, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat Bapak Ibu, Tuhan kasih 6 hari untuk kita bekerja. Hari ke-7 nih, hari khusus untuk Tuhan. Meskipun gak sampai 1 hari full Bapak Ibu, cuma 2 jam. Ini pun gak sampai 2 jam Bapak Ibu. Gak sampai 2 jam kita di tempat ini. Gak sampai 2 jam Bapak Ibu. Masih kita bolong-bolong untuk beribadah, untuk ingatnya, ya. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan ingat waktu sembahyangnya. Kita ingat waktu ibadahnya. Kita ingat waktu pekerjaannya. Kita ingat akan waktu ketika kita berhubungan dengan Dia. Itu dia pasti Bapak Ibu. Baik berdoa, baca firman Tuhan, kita pasti ingat, ya. Maka ketika kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, ya, maka pasti itu akan tersalurkan kepada sesama. Hukum yang kelima, ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang yang pertama apa? Hukum yang sesama. Ayat 12 Pak, lanjut. Yang pertama Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu, yang kesesama Bapak Ibu, Tuhan yang pertama Dia bilang Bapak Ibu harus hormati orang tua dulu. Bapak Ibu, bagaimana engkau mau menghormati Tuhan kalau orang tuamu tidak engkau hormati? Anak-anak muda, bagaimana engkau mau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan orang tuamu di dunia ini tidak engkau hormati, yang kelihatan Bapak Ibu, ya. Bagaimana engkau mau menghormati yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja tidak engkau hormati Bapak Ibu? Orang tua di gerejamu adalah BPJ dan gembalamu. Orang tua di sekolah, yaitu pasti adalah gurumu. Orang tua di rumah itu adalah ya papa, mama, mertua. Orang tua di kampung itu adalah pengurus desamu. Hormati mereka Bapak Ibu. Orang tua di rumah adalah suami bagi istri, ya, itu orang tua, kepala keluarga. Hormati Bapak Ibu. Sama juga suami harus menghormati istri. Kata firman Allah. Maka Bapak Ibu, bagaimana engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja engkau tidak menghormatinya? Ya, kalau engkau sudah tidak menghormati, maka berjurut-jurut itu akan terjadi. Lanjut. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini sesamamu, segala macam. Ya, jangan membunuh Bapak Ibu. Membunuh bukan hanya kita tikam pangan Bapak Ibu, enggak. Membunuh ketika dikatakan kita benci aja dengan pangan, itu dikatakan membunuh Bapak Ibu. Ketika kita membenci, itu sudah dikatakan membunuh. Berzina apalagi, ya.
Ngolet. Nang ngolet Bapak Ibu. Nah ini dia mengucapkan saksi dusta. Bapak Ibu nang kuat ngampur. Amin. Nang kuat fitnah. Amin. Loh, Tuhan sudah bilang loh, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Nang jangan mengingini, bahasa kita unang. Colat. Amin. Colat yang jahat maksudnya Bapak Ibu. Nang colat yang jahat Bapak Ibu ya. Kalau colat yang bagas sih boleh pane dosa. Kalau colat yang jahat Bapak Ibu, mengingini hal yang bukan punya kita, nah itu dia, itu tidak boleh. Ya, itu sebagai bukti kasih. Ya, maka Bapak Ibu, Tuhan cuma mengajarkan kalau memang kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya buktikan Bapak Ibu kasih. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu engkau katakan engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja engkau tidak berdamai. Yang kelihatan saja engkau tidak hormati. Tuhan katakan itu penipu Bapak Ibu, Tuhan bilang. Ya, engkau penipu. Maka belajarlah untuk menghormati, belajarlah untuk mengasihi yang kelihatan sebagai bentuk kasihmu kepada yang tidak kelihatan. Ya, dan sebagai bentuk kasihmu kepada Tuhan yang tidak kelihatan Bapak Ibu, wujudkanlah itu dalam hidupmu yang memuliakan Tuhan, sehingga hidupmu diberkati Bapak Ibu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Firman Allah telah diberikan dan kami boleh memahaminya. Tuhan